Halo teman-teman Visip UI 2020. Setelah tadi kita melihat mengenai tentang sejarah puisi, tentang sedikit teknik puisi dan cara pembuatannya, juga tadi dalam peran puisi dengan kaitannya dengan masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi di mana kita akan membahas mengenai cara-cara dalam kita menuangkan pikiran hingga menjadi sebuah puisi. Dan pada kali ini akan dimulai oleh teman-teman dari AJ. Kepada Bung Dame, Bung Robi, dan Bung Dimas, disilakan. Oke, teman-teman semua, kembali lagi bersama kami, AJ. Sekarang dalam posisi bertiga, langsung semuanya ada gua, Dame, nanti akan ada Robi, juga dengan ada Dimas. Pada sesi ini kami mencoba untuk sharing bagaimana akhirnya dalam kami menuangkan ide dalam pembuatan puisi, dalam penulisan puisi maupun dalam pembawaannya, bisa dalam pembacaan dan segala macam. Pertama, statement dari gue percaya bahwa tidak adanya kiat-kiat yang bisa diseragamkan untuk seluruhnya manusia ataupun ya bisa dibilang pencipta dari puisi itu sendiri. Juga nggak ada kiat tentang apakah caranya itu ditemukan atau dibuat. Kayak misalkan ada kiat-kiat nih, orang udah menemukan mengartikan bahwa dalam menulis puisi, dalam membawa puisi, dalam membaca puisi, gue tuh begini gitu. Nah kiat ini itu nggak seragam, nggak semuanya untuk nggak semuanya untuk semua penulis. Begitu juga nggak semuanya kiat-kiat ini tuh ditemukan gitu. Kayak misalkan oke, eksplor segala macam. Enggak, terkadang juga ada beberapa orang dari sharing-sharing teman-teman gue itu dia membuat bahwa gue tuh pengen begini gitu. Yang hasilnya kayak misalkan gini, yang hasilnya dari mana dan segala macam itu yang akhirnya kita coba untuk jalan sendiri. Nah, tapi yang gue bisa bilang statement yang pasti bahwa satu-satunya kiat yang dapat diseragamkan untuk semuanya tuh adalah kesabaran. Karena bersabar adalah waktu untuk adalah memberi waktu untuk bunga-bunga merekah. Jadi kayak misalkan menunggu, mencari dan atau membuat kiat penulisan yang cocok untuk diri pencipta itu sendiri. Jadi kayak misalkan nanti kalau udah statement bahwa gua harus mencari kiat gua, ya bersabar gitu kalau misalkan belum dapat. Gua harus membuat kiat gua, ya sabar kalau misalkan itu belum dapat. Intinya terus berjalan. Jika perlu ekspor berlari ke sana kemari, temukan yang sekiranya adalah gambaran terbaik dari diri. Dan jika perlu membentuk, refleksikan diri sedalam ketenangan, seluas samudra, sedalam ketenangan itu sendiri. Makanya kalau misalkan pada saat ini dalam prosesnya adalah gue dalam mencari kayak gitu, ya udah gitu, jalanin aja dulu. Kalau misalkan di dalam satu ketika gue meyakini bahwa ternyata gue nggak mencari, gue harus membuat, it's okay gitu. It's okay, karena kita pun juga nanti mungkin Robi bisa menyampaikan pendapatnya dalam soal menuangkan ide dalam puisinya, pun juga dengan Dimas, kita mungkin bertiga ini beda sendiri gitu. Berbeda-beda dalam menuangkan ide sendiri karena kita punya refleksinya sendiri, kita punya cara-caranya masing-masing. Mungkin boleh Bung Robi sampaikan gimana cara-cara menuangkan idenya nih. Mungkin singkat aja yang pertama mungkin amatin hal-hal kecil, misalkan di sekitar kita itu penting diamatin, bantal atau tukang becak, tukang es batu gitu atau orang jualan es itu diamatin. Terus habis itu kalau itu tips pertama. Terus yang kedua, menulis dengan di saat yang tenang, dalam artian nggak buru-buru, jadi kita benar-benar dalam tanda kutip khusyuk gitu nulisnya. Terus kalau bisa apa lagi, banyak baca itu pasti. Ya lepas aja, bebas aja untuk nulis gitu. Apa yang rasanya nggak langsung lu tulis, itu poin penting. Itu mungkin sih. Gua pribadi menulis itu muncul setelah adanya keresahan. Kalau tadi gue bilang menulis adalah sebuah terapi, nah ini ketika lu nggak bisa cerita, ketika lu nggak tahu mau cerita ke siapa, menulis diisi adalah jalan terakhir. Ini adalah saat yang tepat ketika perasaan lu nggak tahu mau dikeluarkan kemana, keresahan lu atau mau disuarakan kemana, menulis dan post. Bahkan sekarang bisa anonim, sekarang banyak media yang bisa
lu pakai di Instagram atau lu pakai di Medium segala macam, blogspot, dan itu bisa anonim. Yang penting adalah apa? Keresahan lu, perasaan lu itu bisa tersampaikan, tersalurkan. Itu yang pertama. Tapi kalau nggak bisa menyalurkan perasaan lu, nggak bisa menyalurkan keresahan lu, terkumpul di hati lu, di pikiran lu, itu jadi beban. Itulah proses kreatif gua. Dari keresahan, dari perasaan yang terbebani dan nggak tahu cerita kemana, ke siapapun dan kemanapun, gue menulis. Itu. Baru dari situ gue belajar, gue berlatih, terus membaca, lihat contoh, lihat tokoh-tokoh, dari situ gue dapet tadi kiat gue, cara gue, pattern gue untuk menulis. Mungkin itu sih proses kreatif gue. Eh, Begitulah pandangan-pandangan dari Bung Robi maupun Bung Dimas ya. Kalau misalkan tadi gue bilang bahwa puisi itu adalah pesan gitu, harus disampaikan dan segala macam. Kalau Bentara Bumi pernah bilang bahwa dia percaya seluruhnya manusia tuh, koreksi kalau salah ya, seluruhnya manusia itu tuh pernah menulis puisi gitu. Kalau dia awalnya menulis puisi itu sebagai titik sembunyi, kayak misalkan gue tuh pengen mencurahkan gitu. Kalau misalkan diary terlalu jelas, terlalu gamblang gitu. Nah, gue mau ingin mencurahkan keadaan gue gitu segala macam bla bla bla, tapi dalam keadaan yang samar-samar yang orang nggak tahu semuanya gitu. Nah, makanya misalkan kalau misalkan kita dalam titik-titik terpuruk, biasanya itu puisi yang berkali-kali yang akan selalu menyelamatkan dari misalkan gua, Robi, dan pun Dimas kalau misalkan kita lagi sharing. Intinya kita punya pandangan yang sama bahwa puisi itu menyelamatkan, walaupun cara bagaimana kita menjalankan puisi, cara bagaimana kita menjalankan membuat puisi itu berbeda-beda. Makanya teman-teman bisa menemukan patternnya sendiri dalam pembuatan puisi. Pun juga puisi bukan hanya soal tentang keperukan, juga bukan hanya soal puncak, tapi puisi itu adalah semua, karena puisi itu adalah kita. Begitulah teman-teman. Itu yang bisa gue sharing, itu yang bisa Robi maupun Dimas sharing. Itu yang bisa aja sharing. Semuanya terima kasih. Dan tutupnya gimana bro? Cut dulu kan baru baca puisi nih ya? Nah, halo teman-teman FISIP UI 2020. Setelah tadi kita melihat materi dari Aksara Jingga mengenai segalanya tentang perpuisian, sekarang kita akan melihat Aksara Jingga dalam membawakan sebuah puisinya masing-masing. Baik, kepada Aksara Jingga, silakan dibacakan puisi-puisinya. Pertama, puisi dari gue, puisi ini tentang keresahan hati gue mungkin. Itu perasaan gue tuh kayak lagi, apa ya, tentang sinisme kepada kehidupan gitu. Tentang ya perasaan lah gitu, tentang mental terhadap keadaan gue gitu. Ulah siapapun langit tak pernah menghakimi kala dia memerah. Hancur dan musnahnya peradaban pun tiada yang menuntut. Bahkan meja dengan ratusan penerjemah. Natural. Mungkin manusia telah kehilangan rasa, melebur segalanya dalam alur dunia. Mata angin tak ada bedanya. Hanya ada maju atau mundur. Selangkah manusia dengan kematian. Segala bentuk kebenaran menjadi relatif. Segala hal menjadi komoditas. Tiada cinta tanpa upah. Tiada usaha tanpa apresiasi. Tiba saatnya manusia dan manusiawi adalah sifat yang salah esensi. Halo teman-teman, sekarang gue coba yang baca puisi. Kalau tadi Dimas ngebacain soal bagaimana keadaannya, gue mencoba untuk bagaimana akhirnya ditinggalkan. Karena ini gue tulis pada tahun lalu, November 2019. Kau bertemu ketenangan dalam genggamanmu hari ini.
kau menghasilkan ketenangan kepada mereka yang akan kau tinggalkan detik ini. Konotasi meninggalkan tak selalu negatif. Karena nyatanya, kau meninggalkan mereka dalam ketenangan. Dan nyatanya, kau tak benar-benar meninggalkan. Kau tetap tinggal di setiap detik ini terus ada. Kau tetap ada dalam seluk-beluk kebahagiaan, ketenangan, keriuhan, kesedihan. Kau tetap ada dalam hidup. Selamat menempuh jalan dengan kemantapan hatimu. Kau bisa berlari pun kau bisa berjalan. Tetap saja yang kau temui adalah ia, ketenangan. Sekalipun kau temui kehancuran atau kesedihan, kau akan mencipta ketenangan dalam dada, dalam kepala. Kau penuh dengan kasih, kau menghasilkan sayang. Kasih sayang adalah perjalananmu, kasih sayang adalah kita semua. Kasih sayang adalah perjalananmu, kasih sayang adalah kita semua. Oke, sekarang gua mau bacain puisi gua, judulnya Ritual Sebelum Tidur. Oke, semoga menikmati. Ritual sebelum tidur. Aku masuk kamar, lalu berbicara kepada lampu agar ia memadamkan pertanyaan-pertanyaan. Memohon kepada jam dinding untuk mengistirahatkan peta-peta, berbisik kepada ranjang agar merebahkan ruas-ruas jalan. Aku mengambil piyama dan kukenakan kepada beberapa muka. Kurapikan spray untuk kasur yang robek, mengingatkan ranjang untuk menyangganya, dan kutata bantal untuk palu, guling untuk cakrawala. Aku memohon genteng mengusir kucing dan tikus. Aku memohon kipas angin tak risau. Aku memohon atap-atap terbejam. Terima kasih. Oke, keren banget ya pembacaan puisi-puisinya dari Bung Aje ini. Dan selanjutnya mungkin dari teman-teman Aje ada kesan-kesan dan ada closing statement juga. Mungkin ada yang mau disampaikan juga kepada teman-teman Visip UI 2020 mengenai perpuisian dan segalanya. Oke, bagi Aje dipersilakan ya. Intinya teman-teman Visip UI 2020 terus semangat, terus kita maksudnya terus hadapi apa-apa yang terjadi, karena apa-apa yang terjadi itu akan selalu yang terbaik untuk kita secara pribadi ataupun untuk masyarakat secara luas. Tahun ini berat tentu, pun seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi yang pasti adalah kita bisa hadapin ini, manfaatkan pandemi ini, manfaatkan keadaan ini untuk sesuatu hal yang sekiranya bisa membuat kita menjadi versi yang terbaik. Entah kalian refleksi, entah kalian bertemu teman-teman semua, entah kalian mendevelop diri sendiri dengan baca buku, nonton film ataupun segala macam gitu semua. Kalau kalian ada yang mau tanya terkait AJ, bisa dibuka Instagramnya lewat PSAK ataupun lewat Instagram langsung AJ dengan @jingga_beraksara di Instagram, juga kepada link-link yang nanti disampaikan. Gimana Bung Dimas dan Bung Robi? Terakhir dari saya bahwa puisi itu adalah berwarna, puisi itu adalah warna, puisi itu adalah kita. Apa yang dibawakan sama gua, Robi dan Dimas adalah diri kita sendiri, apa yang kita rasakan dan yang dengan dibawa dengan cara kan setelah kita refleksi, setelah kita menemukan, setelah kita membuat cara itu sendiri. Silakan Bung Dimas dan Bung Robi, closing statement. Buat teman-teman Visip UI 2020, terus semangat hadapi segalanya yang mungkin berat untuk kita hadapi. Memang kita nggak bisa berjumpa, nggak bisa face to face, tapi selalu ada asa di setiap keadaan, selalu ada harapan di setiap musibah gitu. Dengan adanya visi, dengan adanya kita berkontemplasi, berefleksi terhadap keadaan ini, semoga apa yang kalian rasakan, apa yang kalian resahkan, itu bisa kalian suarakan. Sehingga
teman-teman selalu bisa merasa ada jadi bagian dari FISIP, ada bagian dari teman-teman kalian. Yang perlu kalian tahu, ketika kalian sendiri, puisi bisa hadir, kita semua bisa hadir lewat media masing-masing. Dan kalaupun nggak ada seorang pun, puisi, kata-kata adalah teman terakhir. Mungkin itu dari gue. Oke, buat teman-teman, terakhir dari gue, selamat berproses, selamat datang di FISIP UI, selamat bergabung dengan keluarga Makara Jingga, selamat berproses. Gue harap kalian dari kelas minat puisi ini, kalian bisa dapat sesuatu yang bermanfaat untuk kedepannya, karena setahu gue pada saat orang itu belajar menulis puisi, atau walaupun tidak belajar nulis puisi, dia kan coba bertemu sama dirinya sendiri. Nah, itu adalah hal yang paling sulit bagi orang-orang modern kayak kita, orang perempuan kayak kita, kan terlalu bising kehidupan kita gitu kan, kayak keseharian kita terlalu bising. Nah, puisi itu bantu kita buat coba ketemu sama diri kita sendiri, gitu sih. Baik, terima kasih kepada Aksara Jingga telah sharing mengenai berpuisi dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi Bung dan Nona yang ingin menciptakan puisi untuk publikasi Sospol PSAK FISIP UI 2020, Bung dan Nona dapat mempublikasikannya melalui Instagram Angkatan 2020. Dan juga bagi Bung dan Nona yang memiliki pertanyaan tentang berpuisi, dapat bertanya kepada Aksara Jingga melalui sesi tanya jawab yang akan kita adakan pada Instagram PSAK FISIP UI. Dari kami itu saja. Mohon maaf apabila dalam kelas minat ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih kepada Bung dan Nona yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi.